Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pertama Minggu 19 Januari 2025. Mari dengan sukacita kita datang menghadap hadirat Tuhan dan kita serahkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Dialah yang sanggup menolong kita dan pasti menolong kita dalam semua pergumulan kita. Kita pakai berdiri. Rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Aku melebihi tiap kesalahan. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Bersama bagiku orang berdosa, kau melebihi kesalahan. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah kenistaan dengan kuasa yang menyadarkan diriku. Amin. Melebihi tiap kesalahan. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi
Pak Lewi doa untuk pembukaan. Mari kita sama-sama bermohon, bersyukur kepada Allah kita. Ya Bapa yang kudus, Yesus Kristus yang mengasihi tubuh jiwa kami. Kami sangat dihibur, sangat diberkati dengan pujian kami yang kami senandungkan kepadamu. Benar-benar Engkau yang memperhatikan kami, yang mengangkat kami dengan darah yang kudus. Kami bersyukur ya Bapa. Itulah sebabnya sekarang kami umatmu seberapa sebahagian sudah datang menyandungkan pujian kami, beribadah kepadamu. Terimalah ibadah kami ini, terimalah puji-pujian kami kepadamu ya Bapa, dari lubuk hati kami sebagai dupa di hadapanmu dari umatmu yang ada di sini ini. Terima kasihlah Allah yang kudus, berkat-berkatmu bagi kami yang sudah kami terima, yang sudah kami pakai di dalam tahun-tahun yang sudah lama sampai kami menginjak tahun yang baru yang kau berikan 25 ini. Itulah sebabnya Bapak, ibadah kami ini kau berkati. Khususnya hamba-Mu Bapak yang membawa firman-Mu, selalu Engkau pakai, berkati Bapak. Jadikan kami semua umat yang ada di sini sekarang Tuhan jadi tanah yang subur, biar benar-benar Tuhan bertumbuh firman dalam kami, biar bisa kami menang hati-Mu selagi Engkau berikan hidup bagi kami dalam dunia ini sebelum Tuhan memanggil kami dekat ke sini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih serahkan dan juga kami bermohon kepadamu, saudara-saudara kami yang tidak bisa datang sekarang, izinkan kami Tuhan bermohon kepadamu, berikan waktu kepada saudara kami itu Tuhan, biar bisa bersama-sama dengan kami beribadah di sini. Kalau dia sakit, sembuhkan Tuhan, biar jangan ada alasan sakit itu, tapi Engkau yang beri kesembuhan bersama-sama kami Tuhan beribadah di tempat ini, di gembala kecil Bapak, membawa kepadamu. Terima kasihlah yang kudus. Terima kasih, inilah doa kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Bapak. Amin. Saya minta waktu sedikit, sekalian tadi saya udah permisi sama Bapak Gembala bersaksi, biar jangan 2 kali karena kebetulan saya sakit kaki, sakit jalan. Ini kesaksian saya, ada sedikit kesaksian saya. Tapi di samping kesaksian saya ini ada sedikit juga kesaksian, tapi tak usah diutarakan. Tapi saya utarakan itu memang perlu bagi saya. Tapi sebenarnya dalam kata-kata itu tidak perlu. Tapi inilah kesaksian saya pertama. Kami sangat bersyukur sama istri saya, Opu Kesia. Kami lewatin 2024 sampai menginjak tahun 2025 ini. Itu semua memang kami nikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Sangat kami bersukacita. Di dalam sukacita itu kami tahun 2024 itu, inilah kami berencana pulang. Beda ceritanya pulanglah kami. Kata istri saya, aku pulang dulu lah. Mamaku sudah tua, udah 95 atau 96. Biar kusuapin dulu makan. Mana tahu nanti dia meninggal nggak kulihat. Oh iya iyalah. Ya untung kamu ada mamamu, mamaku tidak ada lagi. Tapi ikutlah saya lah sama mamamu, saya tahu dia. Jadi pendek ceritanya saya kasih tahu lah sama anak saya. Pendek ceritanya dibeli tiket kami. Tanggal 27 lah pulang. Tapi makanya saya bilang tadi tak usah saya utarakan ini. Inilah yang tidak saya bilang ini tidak saya utarakan ini. Tanggal 26 ada kejadian sedikit kejadiannya gini. Makanlah kami. Memang saya udah sering begitu. Keselak. Udah makan habis makan di mana? Keselak lah. Waktu keselak itu udah berputus lah. Udah putus sama saya. Buru-buru lagi. Dipukul saya nggak keluar. Biasanya kalau dipukul keluar. Tapi udah di anak saya kali udah beda dah. Diangkat gini-gini kan. Keluar rasa laki itu. Keluar. Aduh Tuhan. Jadi yang saya maksud saya begini, tak usah terangkan itu. Yang saya syukuri begini. 26 udah dibeli, 27 udah dibeli tiket. Tanggal 26. Kalau kuat tadi aku meninggal, kejadi. Kumaha. Tapi syukur dah Tuhan pikiran saya. Tapi saya lewatin lah. Pulanglah saya ke kampung. Tapi ini saya rasa tantangan di dalam saya.
kesaksian saya. Inilah sampai di kampung saya masuk gereja pendeta Pangaribuan. Di dalam situ ada kesaksiannya pertama ada pendeta dari Pekanbaru. Ibu apa itu nggak tahu lah saya, karena saya suka tukang lupa saya. Disaksikanlah bagaimana cara perjuangan dia membangun gereja ini jadi punya jemaat. Jadi aku sendiri tadinya tidak bersaksi. Ku ingatlah Bapak Gembala mengembalakan saya mulai, karena saya pertama di jemaat ini saya ingat sama Borsinaga. Saya ingatlah bagaimana manis bagusnya, pahit manisnya. Jadi aku timbul bersaksi. Jadi dalam timbul saya bersaksi, saya saksikan sedikit. Inti kesaksian saya ini ginilah. Kalau kami memang sekarang udah, saya saksikan lah gembala saya Pak Jakobus Siagian. Tapi di dalam apa ini kami udah lumayan lah kalau soal jemaat. Jadi kalau datang kalian nanti ke Bandung, datanglah ke Simindi. Di situ ada jemaat Simindi, loh dibilang Sarah nomor 60 rumah Ibu Susan. Saya bilang gitu. Jadi yang saya maksud saya begini, jadi tantangan di dalam hidup saya begini. Karena saya bilang ini rahmah. Gimana nanti datang orang ini datang ke Simindi tahu-tahu agak sombong kami, sombong nanti saya. Janganlah. Aku belajar ramah lah. Itu yang saya maksud. Itu yang saya saksikan Tuhan Saudara. Karena saya bilang kita ini ramah. Tahu-tahu nanti datang jemaat dari sana. Kata Silaban dulu saksi ramah. Tahu-tahu apa katanya. Jadi itulah satu tantangan bagi saya di dalam kesaksian saya ini. Mudah-mudahanlah saya juga jadi ada keramahan. Saudara lebih tambah ramah. Jadi kita enak, jadi dapat berkat. Puji Tuhan, begitulah kesaksian saya. Amin. Ya, bahagia orang yang suci hati. Kita nyanyikan dengan sukacita. Kita berdiri. Dialah setiap orang bertobat kepadanya. Dialah Allah pengasih dan penyayang, bersabar minta kasihnya, dan berikan berkatnya dengan limpah, yang berikan semua kegagalan. Dan kita bersorak memuji Tuhan dengan sukacita. Bermari dan bertobat dengan segenap hati. Lihatlah Yesus dengan kasih yang menanti. Dalam waktunya jangan tunda kesempatan yang jadi. Selamatlah sudah masalahnya, sambut berhatinya. Bermari dan bertobat dengan segenap hati. Lihatlah Yesus dengan kasih Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang Dia beri. Selamatkan sudah pertahankan, sambutlah kasih-Nya. Kita ganti nyanyiannya dengan Tuhan ampunilah dosa. Silakan duduk. Nanti kaum muda dipersilakan mempersembahkan puji-pujian. Tuhan ampunilah dosaku. Tuhan sucikanlah hidupku dengan cara
Yesus yang tak bercela, tulis terbungkus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkanku, darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya, mempelai terkuat yang diselamatkan. Dia menjelangkan keselamatan, kesehatan dan kesembuhan. Dia meninggalkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan dan kesembuhan. Dia meninggalkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Rasa aman seperti singa muda, berlimpah-limpah. Amin. Tidak takut, tidak gentar menghadapi apapun, karena kita sudah Tuhan berikan kekuatan, kemenangan. Kaum muda remaja, silakan.
yang dia inginkan mengingatkan kita betapa Tuhan baik kita. Kita pakai berdiri, kita mau membuka hati kita mendengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa, bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, mengubah gelap menjadi terang, dan membuat yang tidak indah menjadi indah semua. Amin. Dia selalu beserta. Berlalu tanpa perubahan hidupku, semua caraku tempuh tetap tiada damai hatiku. Tak ku sadari Yesus telah lama menungguku. Dia mau membebaskan tiap dosa yang membelenggu. Berkat yang limpah telah dijanjikan buat kita jika kita taat melakukan setiap hukumnya. Bukan dengan kemampuan manusia yang lemah, namun dengan Roh-Nya menggerakkan hati kita. Datang beserta dan hadir senantiasa. Amin. Diresapi kata-kata yang menjaga miliknya sampai bencana. Dia tetap beserta dan hadir senantiasa. Ya
lagi. Dia tetap beserta dan hadir senantiasa. Dia mencegah miliknya. Amin. Sampai genap lengkap. Dia menjaga dirinya. Menjaga miliknya sampai genap rencananya. Kita tunduk kepala. Kami mempersiapkan diri kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang bisa mengubah kegelapan menjadi terang. Jalan yang berliku-liku, bergunung-gunung, berlembah, bisa Kau ratakan, Kau luruskan, supaya jalan kami rata dan diluruskan oleh Tuhan. Dan biarlah saat kami mendengar, Roh-Mu, firman-Mu berbicara kepada kami, mengubah semua keadaan kami yang buruk menjadi sangat baik. Kuasa firman Allah tidak pernah berubah dulu sampai selama-lamanya. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban, penolong, dan menjadi terang dalam hidup kami saat kami beribadah dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Amin. Saya serahkan mimbar kepada saudara pendeta muda atas. Salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 25. Kita akan maju dalam pembahasan dalam kitab Mazmur. Kita akan baca Mazmur 25 di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Mazmur 25 ayat 6 sampai yang ke-8. Mazmur 25 ayat 6 sampai yang ke-8, dengan tema pada hari ini kita selalu mengandalkan rahmat dan kasih setia Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ya, kita akan lihat pada tema awal yang akan kita dengar, bergaul erat dengan Tuhan. Kita sudah mendengar mereka yang bergaul erat dengan Tuhan. Yang pertama, mereka hidup dalam penyembahan. Yang kedua, selalu mengandalkan firman Tuhan. Sekarang kita akan lihat yang ketiga. Orang yang hidup bergaul erat dengan Tuhan adalah orang yang mengandalkan rahmat dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kita akan lihat dulu tentang rahmat. Ya, rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, ini bagaikan kasih mula-mula
yang pertama Tuhan berikan kepada kita orang berdosa, atau dulu kita sebagai bangsa kafir, atau juga kita yang dulu tidak mengenal Tuhan tetapi sekarang bisa mengenal Tuhan. Ada banyak cara Tuhan memanggil manusia, ya. Ada yang dipanggil sejak lahir dari kandungannya, ada yang dipanggil juga selagi pertengahan hidupnya, ya, pertengahan hidupnya. Ada juga yang dipanggil ketika akhir hidupnya, ya, seperti orang yang di samping kanan Tuhan, semua mendapat rahmat Tuhan. Kita yang dari sejak bayi sudah menjadi orang Kristen, ya, itu juga rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita tanpa perlu kita menghadapi tantangan orang-orang yang dulu di luar Tuhan. Ya, kita mendapat kemurahan dari Tuhan. Dari sejak kecil saya sudah menjadi orang Kristen. Dari sejak kandungan orang tua sudah mengenal Tuhan. Bahkan sejak kandungan kita ada jaminan. Ya, makanya di dalam kandungan setelah kita keluar dikatakan ada penyerahan anak. Nah, disitulah Tuhan menyertai kita. Disitulah Tuhan, ya, menggenggam tangan kita. Kita akan lihat tentang rahmat, ya, atau kasih karunia yang disebut juga anugerah. Ya. Jadi rahmat ini adalah kasih sayang dan belas kasihan Tuhan. Jadi rahmat adalah kasih sayang dan belas kasihan Tuhan yang tidak layak diterima oleh manusia, karena manusia itu penuh dengan dosa dan juga kelemahan. Ya, seperti seorang bapa sayang kepada anaknya, demikianlah kasih sayangnya kepada kita. Sekalipun kita buruk, sekalipun kita berdosa, sekalipun kita jahat, sekalipun kita mungkin kotor, tapi Tuhan dengan rahmatnya memberikan kepada kita kasih sayang, belas kasihan. Jadi itulah rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan dikatakan seperti seperti sayangnya seorang bapa, seperti kasihnya seorang bapa kepada anaknya. Sekalipun anaknya itu jahat, ya, saya yakin kalau kita rindu, ya, semuanya rindu punya anak itu baik. Kita rindu semua anak itu mengasihi kita. Tetapi pada kenyataannya, ya, tidak semua anak sesuai yang kita harapkan. Ya, kadang anak itu bisa nakal, kadang anak itu nanti ketika, ya, bisa menjadi orang yang mungkin sampai yang jahat sekalipun kepada kita. Sampai mungkin anak itu tidak tahu terima kasih kepada kita. Tapi sekalipun anak itu seperti itu, ya, sejahatnya anak, semerugikannya kita, ketika anak itu kembali kepada kita, seorang bapa pasti menerimanya dengan tangan yang terbuka, ya, seperti anak bungsu, karena bapaknya memiliki kasih pengampunan. Sejahat-jahatnya anak itu, semerugikan anak itu, Tuhan dan juga Bapa tetap menunggu kita. Yaitu konsep Bapa, kasih seorang bapa kepada anaknya. Tetapi tentang anugerah Tuhan, kita harus memandang seperti apa, ya. Yang pertama adalah, atau yang A, ya, yang A, kita harus memiliki sikap tidak layak menerimanya, ya, tidak layak menerimanya. Dan yang kedua, bukan karena usaha atau jerih payah kita. Itu cara pandang kita kepada anugerah Tuhan, ya. Sedikit pun kita harus merasa tidak berhak menerimanya, dan kita harus merasa Tuhan tidak memiliki suatu kewajiban untuk menolong kita. Ya. Kalau prinsipnya anugerah Tuhan, yang kita harus pandang kepada
Ya, konsep anugerah itu yang kita pandang. Kita tidak layak menerimanya. Yang kedua, bukan karena usaha atau jerih payah kita. Kalau kita sering mendengar seorang presiden ya menganugerahkan kepada kota A. Kalau kota bersih itu apa ya? Kalau saya tidak salah, Adipura ya maksudnya. Ya. Judulnya presiden menganugerahkan. Ya. Tetapi anugerah yang ada di dunia ini tetap harus berdasarkan usaha. Ya. Tidak mungkin kota bersih tanpa ada usaha. Ya. Tapi kalau Tuhan memberikan itu tanpa usaha, benar-benar tanpa jerih payah, kita tidak perlu berjerih lelah ketika Tuhan memberi hadiah. Ya. Nah, kita harus selalu mengandalkan rahmat dan kasih setia Tuhan. Nah, dikatakan di sini Tuhan memberikan rahmat dan kasih setia. Boleh kita lihat di ayat yang ke-6 ya. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Nah, jadi ketika Tuhan menyatakan kasihnya, Tuhan sudah buktikan dulu ya. Sejak zaman purbakala. Siapa ya manusia yang ada pada zaman purbakala? Adam dan Hawa. Ya, kita baca dulu dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai yang 10. Kejadian 3 ayat yang ke-8 sampai yang 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, jadi ketika Tuhan memanggil manusia, ternyata manusia ini penuh dengan dosa. Ya, jadi manusia tidak berani datang kepada Tuhan karena keadaan manusia ini sangat mengerikan. Ya, boleh dilanjutkan? Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, Ya. aku menjadi takut." Ya, jadi keadaan manusia ketika berbuat dosa menjadi takut. Itu yang pertama dikatakan. Terus yang kedua, "Karena aku telanjang, aku telanjang." Terus, sebab itu aku ya bersembunyi." inilah yang terjadi pada manusia ketika berbuat dosa. Takut, telanjang, malu, dan akhirnya bersembunyi. Ya, tidak berani menampakkan mukanya. Ya, dalam ayat yang ke-21. Boleh dilanjutkan? Ayat yang ke-11. Ayat 11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ya, Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" ya. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku." Ya, diloncat di ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya pada mereka. Nah, inilah rahmat yang diberikan Tuhan kepada manusia yang berdosa. Dikatakan di sini, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, di sini terjadi proses penyembelihan binatang. Yang ketika kulit itu diambil, terlebih dahulu binatang itu disembelih. Ini pengorbanan pertama yang dilakukan oleh seekor binatang karena manusia berdosa. Jadi konsep dari Kristenan itu harus ada yang menggantikan. Nah, kita jangan terpengaruh dengan konsep-konsep yang lain. Ya, banyak orang berkata, ya, ada orang berkata kalau orang berdosa, ya cukup dimaafkan.
Tapi kalau konsep Tuhan, kalau orang berdosa harus ada yang menggantikan. Ya seperti orang telanjang harus ada yang menggantikan pakaiannya. Ya, yaitu domba dengan bulu dombanya. Yaitu manusia. Ya, tidak mungkin orang telanjang dibiarkan telanjang. Tapi kalau orang telanjang diberi pakaian oleh Tuhan. Nah, itu konsep kekristenan. Jangan terpengaruh dengan konsep yang lain. Makanya dalam Kristen ada yang dinamakan dengan penebusan dosa, digantikan ya dosa seorang yang berdosa dengan orang yang tidak berdosa. Nah, kalau sekarang seperti itu, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Kalau zaman dulu domba yang tidak bercela harus mati. Ya, makanya pada zaman dulu banyak sekali korban binatang untuk menggantikan dosa-dosanya manusia. Ya, jadi kita lihat sekalipun Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Taman Eden ini menggambarkan bahwa manusia itu sudah terpenuhi segala kebutuhannya. Ya, bahkan Adam dan Hawa ini adalah penguasa dari semua alam semesta. Ya, makanya dikatakan Adam dan Hawa itu berkuasa di atas, di bumi dan di bawah bumi. Ya, bahkan sampai binatang pun dinamai oleh Adam. Ya, dilihat tingkah lakunya. Oh, ini binatang dinamakan apa? Makanya ada ular, ada namanya singa. Nah, itu sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Ya, kita kembali. Jadi sekalipun di Taman Eden dengan penuh berkat, tetapi kalau telanjang, ya, kalau telanjang, kalau manusia itu berdosa, dia tidak bisa kembali kepada Tuhan. Makanya Tuhan yang membuat inisiatif untuk menarik Abraham dan Adam dan Hawa. Ya, jadi kalau orang telanjang, ya maaf di sini dikatakan telanjang, ini kehidupan yang sangat menderita. Ya, kalau orang, biarpun orang miskin, tetapi jangan sampai telanjang. Ya, biarpun orang kaya tapi telanjang, itu sangat memalukan. Tetapi kalau orang, ya, kalau orang dipenuhi banyak hal, ya, dipenuhi banyak hal, tapi kalau dia telanjang, itu sama dengan dipermalukan. Ya, jadi rahmat Tuhan sebenarnya adalah kerelaan Tuhan untuk menjadi manusia yang menderita, supaya dapat menolong manusia yang berdosa dan menderita. Kalau dulu domba, tetapi sekarang digenapi dengan penderitaannya Tuhan di atas kayu salib. Kita boleh baca dulu di dalam Yohanes 9. Nah, inilah Tuhan ditelanjangi oleh manusia. Yohanes 19 ayat 23. Yohanes 19 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Ya. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenun saja. Ya, jadi Tuhan Yesus menderita dan dipermalukan oleh manusia. Dengan cara apa? Disalibkan. Dan juga tidak memiliki pakaian, ditelanjangi benar-benar oleh manusia. Seperti domba tadi, diambil kulitnya, ya, sampai benar-benar tidak ada lagi pakaiannya, disembelih. Dan ketika Tuhan memberi pakaiannya, dikatakan di sini, Ia mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian.
Ya, 4 bagian. Saya tidak mengerti bagaimana pakaian ini dibagi menjadi 4 bagian. Ya, tidak berbentuk lagi pakaiannya, Tuhan. Ya, tidak berbentuk lagi pakaian, tetapi ada jubahnya. Ya. Tapi kita lihat saja arti rohaninya. Jadi pakaian yang dibagi menjadi 4 bagian ini menunjuk pada pakaian yang dibagi-bagi kepada 4 penjuru dunia. Ya, 4 penjuru dunia itu utara, selatan, barat, timur. Ya, ini mewakili semua negara-negara di dunia. Semua mencakup 4 penjuru bumi. Ya, jadi keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada semua negara, semua suku, semua kaum, bahasa. Ya, dikatakan suku kaum, bangsa, bahasa, semua sudah mendapat keselamatan. Ya, semua sudah mendapat keselamatan. Bahkan ada orang juga pernah ke Korea Utara, ada di sana kekristenan, sudah mengenal Tuhan. Ya, bahkan disebut penjuru bumi yang paling ujung, dikatakan Irian. Ya, maaf, di sini banyak suku-suku yang masih primitif, dikatakan belum ada yang belum berpakaian. Ya, hanya berpakaian itu maaf saja, di tempat-tempat yang sensitif. Itu primitif, tapi sudah mengenal Injil. Ya, jadi pakaian ini atau disebut juga Injil keselamatan sudah diberikan kepada semua bangsa, suku dan bahasa. Ya, bahkan di tempat kita suku yang mayoritas ini bukan Batak di sini ya, mayoritasnya, tapi suku Sunda sudah menerima. Ya, banyak yang menerima. Nah, jadi bagaimana cara Tuhan menutupi ketelanjangan manusia? Ya, dengan jalan Tuhan ditelanjangi, bahkan disembelih, mati di atas kayu salib. Ya, disembelih kalau domba, tapi Tuhan caranya adalah mati di atas kayu salib. Ya, dia memberikan pakaian yang dibagi menjadi 4 bagian dan juga jubah. Ya, jubah ini khusus. Ya, itu jubah pelayanan. Nah, makanya kalau kita sudah mendapat pakaian yang dibagi-bagi menjadi 4 bagian, nah kita masuk nanti sebagai orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan. Nah, kalau kita sudah dipilih, sudah ada firman Tuhan yang menekankan kepada kita dalam hati kita supaya kita menjadi imam-imam. Jangan tunda-tunda. Ya. Jangan kita mundur. Jangan kita menolak panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan. Ya, jadi jubah ini menunjuk adalah jubah pelayanan. Tapi saya tidak bahas pada hari ini begitu dalam tentang jubah dan pakaian yang diberikan Tuhan kepada kita. Tentang rahmat kita tidak perpanjang lagi, tapi kita perpanjang sekarang tentang kasih setia Tuhan. Ini sudah dibahas di dalam ibadah doa. Ya, tentang rahmat Tuhan. Nah, kita akan masuk tentang kasih setia Tuhan. Ya, tentang kasih setia Tuhan. Jadi rahmat itu bagaikan kasih mula-mula, tetapi kasih setia Tuhan itu bagaikan kasih mempelai. Ya, makanya kita mengenal pengajaran mempelai. Ya. Kasih setia diberikan kepada rahmat diberikan kepada orang berdosa, tetapi kasih setia diberikan kepada orang yang sudah terikat dengan janji Tuhan. Ya, kalau kita mengikat satu perjanjian biasanya dalam pernikahan. Betul ya? Kalau sudah terikat seseorang, ya seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan pernikahan. Kalau belum ada pernikahan, belum terikat. Ya, makanya
para wanita, jangan beri kesucianmu kepada belum yang terikat dengan pernikahan. Ya. Banyak orang yang ditinggalkan. Ya. Laki-laki juga. Ya. Jangan lepaskan kesucian dengan sesuatu hubungan yang tidak terikat dengan pernikahan. Nah, kita akan lihat tentang kasih setia. Ya, dalam bahasa Yunani disebut juga agape. Ya, kita akan lihat kasih setia Tuhan. Jadi arti kasih setia Tuhan ada dua. Ada dua arti dari kasih setia Tuhan. Yang pertama itu adalah perasaan cinta dan kasih sayang yang terdalam. Ya, yang terdalam, yang tidak terbatas dan abadi. Itu kasih setia Tuhan. Yang pertama. Yang kedua artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Ya. Ada loyalitas. Ada loyalitas. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk kasih setia Tuhan. Bagaimana bentuk kasih setia Tuhan? Yang pertama, bentuk kasih setia Tuhan. Bentuk kasih setia Tuhan itu yang pertama di dalam pengampunan. Ya. Dalam pengampunan. Ya. Makanya dalam Mazmur ini Daud mengandalkan selalu kasih setia Tuhan. Ya, boleh kita lihat dulu dalam Mazmur 25 di dalam ayat yang ke-7. Ya. Demikian firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ya. Ya, jadi tentang kasih setia juga berbicara tentang pengampunan. Ya, kalau kita ingat kepada kasih setia, ingat selalu bahwa kita juga adalah orang yang berdosa. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Lihat yang kedua, apa bentuk kasih setia Tuhan? Bentuk kasih setia Tuhan yang kedua adalah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Jadi bukti Tuhan memiliki kasih setia kepada kita selalu diampuni oleh Tuhan. Ya. Suami istri juga. Bentuk kita setia kepada istri, kita punya pengampunan. Ya, jangan kita sebagai suami istri kita lupa bahwa hal yang harus kita miliki, kita punya segudang pengampunan kepada istri atau suami. Coba boleh tanya suami atau istri, kalau di sebelahnya, sudah berapa kali saya ampuni kamu? Iya. Sudah berapa kali mungkin kita melakukan kesalahan? Tanya. Mungkin kita pasti kita akan menjawab tidak lagi bisa dihitung. Ya, apalagi kalau sudah tua. Ya, kalau saya dengan istri saya masih bisa dihitung lah beberapa kali. Ya, tapi kalau sudah makanya ada yang dinamakan usia perkawinan ada silver, saya tidak silver 25 tahun saya tidak. Ya, yang paling tinggi itu ada disebut juga usia pernikahan 50 tahun, usia emas. Ya. Ya, ada yang sudah 50 tahun? Sudah ada. Oh. Kalau Bapak Gembala lupa deh. Umur saja kayak lupa.
Ya, ada yang sampai 50 tahun. Nah, itulah membuktikan bahwa sudah matang, benar-benar sudah teruji, ya seperti emas teruji. Ya, mudah-mudahan kita merindu dengan pasangan kita, ya sampai usia yang lanjut, kalau diizinkan oleh Tuhan. Ya, kita lihat bahwa kasih setia itu dalam bentuk pengampunan. Ya, jangan sampai kita menjadi pasangan yang tidak punya belas kasihan kepada pasangan kita. Sekalipun orang itu ya semerugikan apapun. Bahkan dosa yang dilakukan oleh Israel itu mengerikan. Ya, Israel disebut tidak setia, mengganti Allahnya dengan Allah lain. Bahkan dikatakan tidak pernah di dunia ini bangsa yang mau mengganti Allahnya, tetapi Israel mau mengganti Allahnya. Ya, kalau bangsa-bangsa lain itu setia kepada Allahnya. Ya, makanya disebut Allah dari bangsa Filistin, ya Baal itu setia. Pada zaman Israel tidak pernah mereka mengganti Allahnya, tetapi Israel mengganti Allahnya dengan Allah yang dibuat tangannya sendiri. Nah, jadi bentuk kasih setia Tuhan, pengampunan, kebaikan. Nah, kebaikan ini juga tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi suami istri harus tanggung jawab. Suami tanggung jawab kepada istrinya. Ya, tanggung jawab itu bukan hanya dalam materi saja. Ya, ada orang mohon maaf, jadi ada orang yang sengaja dia mendua. Ya, saya tanya, mana tanggung jawabmu kepada istrimu? Dia bilang, saya tanggung jawab kepada anak. Oh, dia pikirannya sempit. Tanggung jawab itu hanya memberi uang saja. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya memberi uang saja. Tanggung jawab itu banyak hal. Memberi kasih, memberi kesetiaan. Itu tanggung jawab yang terbesar. Ya, kemurahan sekarang kita lihat. Ketiga, kemurahan. Ya, kemurahan. Kebaikan itu contohnya tanggung jawab, kemurahan. Kemurahan ini contohnya berkat. Ya, berkat secara jasmani itu kemurahan Tuhan. Kesembuhan, ya itu kemurahan Tuhan. Pertolongan, nah itu kemurahan Tuhan. Ya, jadi bentuk kasih setia Tuhan yang pertama pengampunan, yang kedua kebajikan, yang ketiga kemurahan, yang keempat kesabaran. Jadi suami istri itu punya sabar, panjang sabar. Makanya dikatakan kasih itu panjang sabar. Ya, boleh dibaca dulu dalam Korintus, ya 1 Korintus 13, ya boleh 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar. Ya, Kasih itu itu murah boleh. hati. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati. Ya. Ia tidak cemburu. Diulangi dulu ayatnya. Kasih itu panjang sabar. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu panjang sabar. Ya, kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ya, panjang sabar, tidak cemburu. Ia tidak Dan- memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, cukup dulu sampai di situ. Ya, jadi kesabaran. Ya, kasih setia Tuhan dalam bentuk kesabaran Tuhan. Dikatakan hendaklah kesabaran Tuhan kita perhatikan supaya kita kembali kepada Tuhan. Ya. Dan yang kelima, penyertaan Tuhan. Nah, ini penyertaan Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Dilindungi. Nah, ini perlindungan dari Tuhan. Masuk juga di situ pertolongan Tuhan juga. Dalam situasi yang genting. Ya. Penyertaan Tuhan itu begitu nyata. Ya, ada kemarin banyak kesaksian ya dari anak kaum muda. Ya, kemarin kalau awal tahun biasanya kesaksian itu bukan
Bukan siapa yang mau, tetapi anak muda ditodong semua satu-satu. Ya, ada yang bisa membaca saja silakan, supaya belajar saja bersaksi. Ya, banyak saksian. Ya, ada kesaksian itu bagaimana ditolong oleh Tuhan. Ya, kesaksian salah satunya ada juga masih sehat sampai sekarang. Tahun lalu sakit-sakitan. Ya, itu bentuk-bentuk dari penyertaan Tuhan. Ya, nah kita kembali kepada kasih setia Tuhan. Jadi salah satu orang yang mendapat kasih setia Tuhan, contohnya adalah Yusuf. Ya, Kejadian 39 ayat 21. Ya, Kejadian 39 ayat 21. Inilah yang harus kita andalkan, kasih setia Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Boleh kita baca bersama-sama ayat ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ya, boleh ini diganti dengan nama kita. Tapi Tuhan menyertai Ivan misalnya, menyertai Yunus. Ya, dan melimpahkan kasih setia kepadanya, kepada saya. Dan di sini katakan Yusuf ketika disertai oleh Tuhan, Tuhan membuka jalan-jalan yang tertutup. Nah, ini penyertaan Tuhan. Ya, dia buka jalan saat tiada jalan. Ya, jadi kasih setia Tuhan itu benar-benar harus kita alami, harus kita rasakan setiap hari, harus kita andalkan. Seperti Yusuf, sekalipun Yusuf, ya, kalau banyak orang berkata, mungkin saudara-saudaranya berkata, ini orang yang tidak disertai oleh Tuhan. Ya, bayangkan ketika Yusuf ini, ya, Yusuf dari awalnya seperti orang mati. Ya, bahkan orang-orang saudara-saudari katakan Yusuf ini sudah mati, Pak. Sudah tidak ada lagi. Ya, bahkan bapaknya menyangka bahwa Yusuf sudah mati. Ya, Yusuf sudah mati. Yakub menyangka Yusuf sudah mati. Dijual ke rumah Potifar menjadi seorang hamba. Tetapi disitulah Tuhan menyertai Yusuf dengan kasih setianya. Ya, setelah di rumah Potifar dibuang ke penjara. Tetapi Tuhan menyatakan, aku mengasihi dan setia kepada Yusuf dengan menyertai Yusuf. Ya, dan di sini katakan Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Ya, walaupun orang membenci kita, tapi kalau Tuhan melimpahkan kasih setia, bisa orang yang tidak kita kenal juga bisa menyayangi kita. Ya, seperti Yusuf disayangi oleh kepala penjara. Itu orang yang dibutuhkan oleh Yusuf pada saat itu. Ya, bukan saudara-saudaranya yang dibutuhkan. Ya, mungkin sekarang kepala perusahaan ya, tiba-tiba menyayangi kita, mengasihi kita. Ya, dan lain-lain. Dan juga kasih setia Tuhan ditujukan kepada Daud. Ya, bahkan dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka selalu mengikuti aku seumur hidupku. Ya, itu yang dikatakan Daud. Kemurahan ini dalam bahasa aslinya disebut kasih setia Tuhan, selalu mengikuti aku seumur hidupku. Ya, nah kita maju sekarang. Bagaimana mendapatkan dan mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, bagaimana kita mengalami dan mendapatkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, 1 Yohanes 1 ayat yang 9. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ya. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan kasih setia Tuhan? Yang pertama, dengan jalan mengaku dosa. Ini jalan terpendek untuk mendapatkan
dan mengalami kasih setia Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Bukan saja kita diampuni, tetapi disucikan. Ini lebih tinggi lagi. Ya, kadang kita bisa mengampuni, tetapi tidak menyucikan. Ya, kalau dalam pengadilan, kalau orang sudah diampuni, susah untuk disucikan. Ya, biasanya ada namanya dosa itu dosa yang sudah apa namanya ya, ada saya ketemu dengan seorang yang masuk penjara lah, seorang perempuan. Ya, kenapa saya tanya bisa masuk? Aduh, janganlah, jangan tahu Bapak, malu, saya malu karena sudah viral. Sudah viral. Nah, ini orang sudah bisa diampuni, tapi kalau sudah viral, wah susah dibersihkan nama baiknya. Nah itulah ya, dibersihkan nama baiknya, disucikan, dibersihkan nama baiknya. Ya. Nah Tuhan kalau sudah mengampuni kita, Dia membuat kita itu seperti tidak atau belum pernah berbuat dosa. Nama baik kita benar-benar dibaharui. Itu namanya disucikan. Ya. Di dalam pengakuan dosa, kesetiaan Tuhan ini teruji. Makanya ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni. Seberat apapun dosa kita, sejatuh-jatuhnya kita berbuat dosa, Tuhan itu mengasihi kita setia. Tapi kita lihat di sini juga ada namanya kata adil. Ya, boleh kita baca dalam Mazmur 89 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, Ya. dan tatanya seumur langit. Ya. Terus kan? Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, Ya, ini Tuhan menunjukkan kasih setia kepada Daud. Ya, bahkan kepada anak cucu kita. Bayangkan kalau kita menjadi orang yang saleh, anak cucu kita juga bisa mendapat berkat dari kesalahan kita. Ya, ini janji Tuhan kepada Daud. Terus kan, padahal anak-anaknya tidak seperti hidupnya seperti Daud. Terus kan? dan mereka tidak hidup menurut hukumku. Ya. Jika ketetapanku mereka langgar. Ayat 31. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, Nah, jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku. terus kan? Jika ketetapanku mereka langgar, Ya. dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, Ya. maka aku akan membalas pelanggaran mereka Nah, dengan ini gada. adilnya Tuhan. Ya. Tuhan harus memberikan namanya di sini dikatakan Dia mencambuk, ya, mencambuk atau membalaskan pelanggaranku, membalaskan pelanggaran mereka dengan gada, cambuk. Terus kan? Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Ya. Terus kan? Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Ya, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Terus kan? Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Ya, inilah bukti kesetiaan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah curang. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ya. Nah, jadi Tuhan menunjukkan kasih setianya ketika kita mau kembali kepada Tuhan. Ya, siapapun kita di sini kalau merasa jauh dari Tuhan, kembalilah. Saya juga, kita semua. Ya. Jadi cara mendapatkan dan mengalami kasih setia Tuhan, kita mengaku dosa yang pertama. Yang kedua, Keluaran 20 ayat yang ke-6. Keluaran 20 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Ya, ini sebenarnya jumlah yang kecil sekali, beribu-ribu orang.
Teruskan. yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintahku. Jadi kasih setia Tuhan itu Tuhan nyatakan begitu limpah kepada orang yang taat dan mengasihi Tuhan. Ya. Tapi ternyata manusia tidak ada yang setia kepada Tuhan. Ya, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang setia dan taat. Ya, seperti seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ya, kalau kita mau nggak menikah dengan orang yang tidak mengasihi kita? Mau tidak? Ya, saya rasa kalau kita menikah dengan tidak yang mengasihi kita, susah hidup kita. Tapi kalau kita menikah, menyampaikan janji setia kita kepada orang yang mengasihi kita, semua ringan. Ya, jadi Tuhan memberikan kasih setia itu kepada mereka yang taat dan yang berpegang kepada perintahnya, firman-Nya. Dan yang ketiga, yang ketiga, bagaimana supaya kita mendapatkan dan mengalami kasih setia Tuhan? Yang ketiga, kalau kita mau mengakui kelemahan kita. Ya, dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, ya, mengakui kelemahan kita Demikian dan pula, mengandalkan kasih-Nya. tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku ya, bagimu. boleh kita baca bersama-sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, jadi salah satu yang bisa mengembalikan kita kepada kasih setia Tuhan, kasih mula-mula, yaitu kalau ternyata Tuhan beri kepada kita seperti duri dalam daging. Ya, artinya di sini masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan mungkin masalah ini tidak akan terselesaikan. Ya, mungkin sakit penyakit. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, ya, Tuhan sembuhkanlah penyakit saya, penyakit saya, kelemahan saya. Tapi kadang-kadang kita harus punya kelemahan itu. Ya. Atau segala sesuatu yang membuat kita lemah. Ya, kadang orang juga punya kelainan dari lahir, tetap ya, yang tidak Tuhan berikan mujizat supaya dia mendapat kesembuhan. Ya, seperti duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. Paulus berkata, kalau boleh Tuhan, lepaskan duri ini dalam dagingku. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Ada amin? Ya, memang masalah yang mungkin diizinkan Tuhan sampai mati tidak akan bisa diselesaikan. Bisa terjadi. Saya tidak tahu juga apa Tuhan juga mengizinkan nanti diselesaikan. Tapi yang paling penting bagi kita harus mengakui kelemahan kita dan lebih suka bermegah di dalam kelemahan kita, supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya juga punya kelemahan. Ketika saya merenungkan kelemahan itu bukan dosa ya. Ya, kalau dosa itu kekerasan.
Kalau dosa itu kekerasan, kalau kelemahan itu bukan dosa. Ya, kita banyak kekurangan. Ya, yang Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan kita supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Nah, itulah yang bisa kita renungkan pada hari ini. Ya, andalkan rahmat dan kasih setia Tuhan. Kita nyanyikan kasih setianya. Oh Yesus Tuhanku. Kita bangkit diri, selalu Dia nyatakan bagiku. Di siang dan malam Dia menyertaiku, membela pelihara selalu. Saya undang Bapak Gablar ke depan. Setianya, oh Yesus Tuhanku, selalu Dia nyatakan bagiku. Di siang dan malam Dia menyertaiku, membela pelihara selalu. Ku akan berdiam dengan aman tentram, sebab agung kepunyaan Tuhan. Oh, berkat-Nya melimpah saat ku perlu. Ku bangga sebagai kepunyaan. Ku akan berdiam dengan aman tentram, sebab kepunyaan Tuhan. Oh, berkat-Nya melimpah saat ku perlu. Ku bangga sebagai kepunyaan. Tundukkan kepala, singer saja lembut. Amin. Berdiam dengan aman tentram, Belajar percaya kepada Tuhan, berdiam diri. Hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan, serahkan pada Tuhan. Baik masalah pekerjaan, usaha, anak, suami, istri, masa depan, cucu, orang tua, ada bagiannya Tuhan, ada bagian kita. Mari
Tuhan pembuat keajaiban. Salah satu nama Tuhan kita adalah penasehat ajaib, pembuat keajaiban. Manoah bertanya, siapa namamu? Mengapa kau tanya namaku? Bukankah namaku itu ajaib? Nama Tuhan itu ajaib, pembuat keajaiban. Saat semua sukar dan sulit kita tidak mampu, Tuhan mampu menyelesaikan. Tuhan bisa mempersatukan. Tuhan bisa membuat gelap menjadi terang. Yang kacau balau bisa menjadi berbentuk indah, manis, nampaknya indah, diraba enak, dipandang elok. Itulah kuasa Tuhan. Mari, yang mau didoakan sekali lagi, angkat tangan kananmu dan biarlah percaya kepada Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang mengangkat tangan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkuasa, doa orang benar besar kuasanya. Ibadah ini berguna untuk apapun, untuk hidup sekarang ini dan masa depan kami dijangkau oleh ibadah ini sampai kelak kami masuk ke dalam pintu gerbang mutiara, kota Yerusalem yang baru, di mana ratap tangis duka cita tidak ada lagi. Selama di dunia ini kami banyak menghadapi air mata, tetapi Tuhan akan menghapus air mata kami, memberikan kami kemenangan, membuka pintu bagi kami. Terimalah mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan sudah menolong engkau. Haleluya. Amin. Silakan. Sebagai mempelainya, kita jalankan persembahan 2 kali untuk kas, juga untuk baksos biasanya. Kita
berkata bagaikan wajah yang sebenar, kau berkata lakulah. Sukacita tertinggi adalah saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai. Tengah malam terdengar suara mempelai datang, songsonglah. Saat kita berjumpa dengan Dia, sukacita kita penuh, segala derita air mata itu terlupakan semua. Ya, kita doakan yang sakit sesedia, Opurmando perempuan, juga Bapak Lisna. Ya, kita pakai berdiri, kita tutup dalam doa. Kegiatan kita Selasa seperti biasa doa, hari Rabu pendalaman Alkitab, Minggu seperti biasa, dan nanti ibadah kedua di Permata, dan muda-mudi seperti biasa, remaja muda. Ya, kita tundukkan kepala. Kami menundukkan diri di hadapan Tuhan yang mulia, sumber pertolongan, kekuatan, dan ketika kami berdoa seperti perintah-Mu, minta, cari, ketok, maka tiap orang yang meminta akan menerima, yang mengetok pintu dibukakan, yang mencari akan mendapat. Itu janji Tuhan. Ketika kami mencari, kami menemukan. Ketika kami meminta, kami memperoleh. Dan apapun yang kami bawa sekarang dalam doa-doa kami kepadamu, Engkau ada di tengah-tengah kami, jauh lebih dari yang kami doakan dan pikirkan. Allah sanggup melakukan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah telingamu mendengar, tanganmu terulur memberi apa yang kami perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya penuhlah sukacita kami, penuhi kami dengan roh-Mu, dengan firman-Mu, sebagai sayap burung nasar yang akan membawa kami meninggalkan dunia yang fana, berjumpa dengan Engkau kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah minggu ini kami menikmati penyertaan Tuhan. Damai hati kami penuh sukacita, bisa menyelesaikan perkara-perkara yang besar. Makin besar pergumulan kami, makin besar kemenangan kami. Dan itulah janji-Mu. Tapi kami tidak pernah kecil hati menghadapi masalah yang besar, sebab Allah kami besar. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar, masalah yang besar, penyakit yang besar, problema yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Ibu Susan juga tolong anak, mantu, cucu yang Kau kasih selamatkan, dan berkati iman usaha mereka. Pemerintahan yang ada sekarang, baik pusat dan daerah, Pak Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, bupati, kepala daerah tingkat 2, juga wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah tingkat RW dan RT, berkati. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Negara-negara sedang konflik, sedang mengangkat senjata untuk saling membunuh dan menghancurkan. Sadarkan para raja, panglima, prajurit bahwa peperangan hanya membawa kehancuran dan penderitaan. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.